Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Langsung saja salam penghormatan kepada Bapak Ustaz Samsudin selaku penyuluh fungsional, kemudian kepada rekan-rekan semua teman-teman seperjuangan penyuluh agama Islam non PNS, kemudian salam penghormatan kepada Bapak Ibu orang-orang tua kami yang sudah berhadir dengan hati yang ikhlas untuk mengikuti pelatihan daripada Bilal Mayit serta guru mengaji. Mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, orang-orang tua kami, masih semangat Pak? Semangat. Ayo takbir Pak, takbir. Allah. Takbir. Allah. Yang di belakang ada yang angop, gitu Pak. Waktunya sudah menunjukkan itu 2:30 Pak. Gawat. Udah mau zuhurin Pak ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah masuklah kita proses yang terakhir. Nah ini memang kalau udah Ustadz, nah ini Pak ya, kalau saya memang bagiannya yang serem-serem ini Pak. Kalau nggak nguburkan ya nyangkol kuburan ya Pak ya. Jadi proses menguburkan ini adalah saat-saat yang mendebarkan, ada juga saat-saat yang menyedihkan. Bagi yang sedih itu kaitan dengan qalbu kita masing-masing. Maka Bapak Ibu, terkait tentang pemberangkatan jenazah, kita sudah sama-sama paham berangkat dengan apa jenazah ini. Apakah dengan naik ninja? Apa naik angkong? Apa naik mobil yang mewah? Tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, dia akan naik sebuah kereta abadi yang terbuat dari papan ataupun bambu, yang diusung dari penjuru kanan dan kiri. Itulah namanya keranda. Nah, itu pasti Pak, mewah kayak apapun kita akan naik kereta itu. Ya, sekaya apapun. Maka tadi Ustadz Rosidi, Ustadz Samsudin, dan Ustadz-Ustadz kan kawan yang lain telah mengingatkan kita, ingat hidup jangan sombong. Apa yang perlu disombongkan di dunia ini? Karena apapun ceritanya, kalau sudah kita akan diberangkatkan menuju alam kubur, inilah menjadi detik-detik sebuah pelajaran yang harus kita ambil. Rasul selalu mengingatkan kita, ingatlah kamu terhadap sesuatu yang memutuskan yang namanya kenikmatan. Sahabat nanya, apa ya Rasul? Yaitu maut atau kematian. Kalau bicara kematian, pasti kita ingat kubur. Karena ingat kubur itu mengingatkan kita akan akhirat. Maka untuk ritual pemberangkatan jenazah, yang pertama Bapak hadirin, insya Allah dengan izin Allah, jenazah itu insya Allah sudah dimasukkan ke dalam keranda yang sudah disiapkan. Itu terkait di acara pemberangkatan. Bukan saya mengajari ya Bapak Ibu, tapi saling mengingatkan kan itu. Jadi di sini kita saling mengingatkan dan diskusi insya Allah. Jenazah itu sudah dimasukkan di keranda, yang dipersiapkan sudah tahu lah kita, ada bantalnya, kalau ada tikar pandannya dibawakan, kemudian diikat pakai kain jarik jenazahnya supaya tidak, mohon maaf Pak ya, teguring dia. Jangan kejadian pernah saya dengar jenazah diangkat tak diikat, teguring dia lepasin. Wah, gawat kita ini Pak ya. Kemudian kerandanya diisi dengan jenazah, diangkat ke depan rumah saat pemberangkatan jenazah. Sudah disiapkan semua. Ada tutupnya yang berwarna hijau, ya, dengan ciri khas bacaannya inna lillahi. Ada pernah diganti tuh Pak bacaannya. Kullu nafsin ja'iqatul maut, seram kali Pak ya. Pasti inna lillahi wa inna, kalimat istirja mengingatkan kita kembali kepada Allah, bahwa kita ini selalu harus ingat Allah. Kemudian keranda diangkat oleh beberapa orang yang ditunjuk. Nah, ini mohon maaf, yang ngangkat ini jangan udur-uduran.
Basa Jawa ini udur-uduran Pak ya. Kue. Akhirnya mayatnya pun berangkat sendiri Bu. Bahaya dia. Ini harus jadi pelajaran dah. Syukur anaknya 6, 4 laki-laki 2 perempuannya Bu ya. Jangan udur-uduran, angkat terus rebutan. Karena ruh orang tua kita yang meninggal ataupun siapapun yang meninggal pasti melihat kita, terutama keluarganya. Kita dulu sering diangkat dari bayi, dimomong orang tua kita, diayunkan ibu kita. Konon berangkat orang tua kita, siapapun yang meninggal, dia cuma butuh hari itu sebagai hari terakhir, sebagai penghormatan terhadapnya. Maka angkat, tak usah ditunda-tunda lagi keberangkatannya. Kalau dia husnul khotimah, orang yang baik, maka dia akan senang ketika diberangkatkan. Tapi kalau dia amalnya buruk, mau dibawa kemana aku ini? Dia akan bingung. Itu gak Bu? Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang husnul khotimah. Bagaimana meraih husnul khotimah? Nanti akan disampaikan Ustadz Aman Sasinaga. Tapi satu aja Pak, raihlah ridha Allah. Bagaimana meraih ridha Allah? Beramal itu ikhlas. Mudah-mudahan dapatlah kita husnul khotimah. Kemudian jangan lupa protokol Bapak Ibu selanjutnya untuk acara pemberangkatan. Bisa protokol, bisa najir masjidnya. Biasanya acara pemberangkatan yang akan dibawakan oleh Bapak Najir atau Mudin kami, ataupun protokol membacakan 3 Fatihah. Nggak pakai itu pun bisa juga, tapi langkah baiknya pakai itu juga sebagai penambah. Membaca Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa, diangkat tadi dengan 4 orang, jangan 1 langkah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin dan seterusnya. Sebutkan nama ruhnya siapa. Al-Fatihah itu yang pertama. Lanjut lagi, masuk Allahumma firlahu warhamhu sampai selesai. Sebutkan ruhnya siapa. Al-Fatihah. Maju lagi 1 langkah, membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Al-Fatihah. Baru jalan. Banyak membaca tasbih ketika mayat sudah berjalan menuju kubur Pak. Mohon maaf, bagus Pak pertanyaannya, mengingatkan saya. Ini kan sama-sama belajar ini. Nggak lucu Pak, karena itu nggak lawak. Itu nggak ada lucu situ Pak. Kok jadi ketawa? Gini Pak ya, itu ajan nggak suatu yang lucu tuh Pak. Itu menurut jumhur ulama boleh, karena pendapatnya masih lahir aja dia diajani apabila sudah meninggal, apalagi kan gitu ya kan. Boleh diajankan, tapi jangan dipotong-potong. Ada. Ini jumhur Pak, hanya pendapat ulama. Itu aja yang saya baca itu. Boleh dilakukan ajan, boleh tidak, tapi dilengkapi ajannya, jangan dipotong-potong. Ada juga pernah nyampaikan jemaah, Ustadz, nggak usah pakai hayya 'alas shalah. Berbagai ulama sudah, ini jumhur ini ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Jangan berdebat, nanti mayatnya ajan Pak, makin payah. Iya, makin bahaya nanti. Boleh Pak, pakai ajan, tidak pakai ajan pun boleh. Yang penting mana yang sering kebiasaan kita, enggak apa-apa. Kemudian sudah mengantar jenazah, jangan lupa baca tasbih atau kalimat-kalimat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Terserah dalam hati apa yang bisa dibaca. Kemudian jangan lupa sampai masuk mau pintu pemakaman, kita disuruh baca doa. Bukan doa makan, tapi doa memasuki pintu kubur. Ibu tahu doanya Bu? Ibu takut kalau cerita kubur. Awak, ya kan? Assalamu ya ahli kubur, bisa minal muslimina wal musliman wa inna insyaallah bikum lahiqun, atau assalamualaikum ya ahlat diyari minal muslim. Banyak doanya Pak. Itu cuman Ustadz kita ngucap doa itu yang jawab siapa? Tak perlu dijawab. Kalau sempat menjawab ahli kubur itu semua, nggak jadi menguburkan awak. Itu disunahkan Pak ya, cukup dia sudah mendengar kita bacakan itu. Kemudian jenazah dibuka setelah sampai ke pemakaman, pelan-pelan ya Pak ya, pakai adab. Jangan pula nanti balas dendam, utangmu oke kan aku, awas gue yo, tak cubit kok. Jangan gitu Pak ya. Lemah lembut ketika menurunkan jenazah. Masuk 3 orang atau 2 orang, terutama anaknya tadi. Jangan udur-uduran lagi sampai mau bacok-bacokan.
pernah kejadian disuruh masuk ke dalam kubur, bukan dia yang mau dikubur, orang tuanya, tapi ribut dia. Aku wedi ngomongnya. Aku takut. Ya. Ini anak ini potensinya ini harus diajari betul-betul ini biar tahu kewajibannya. Ya. 3 orang di dalam lubang kubur. Masalah lubang kubur ini persepsinya banyak. Berapa meter Ustadz? 1,5 meter dalam boleh, 2 meter dalam boleh. Bentuk liang lahat boleh, liang tengah boleh. Kalau dia tanahnya keras, bagus, liang lahat. Kalau dia mau liang tengah, boleh. Panjangnya 0,5 meter, liang tengah, kemudian ke atas 1 meter. Ini tergantung yang nyangkol ini. Kalau yang nyangkol ikhlas, mudah-mudahan. Ini tukang gali kubur tengok-tengokan. Makanya butuh kita masih hidup ini silaturahimnya kuat. Jadi kalau kita meninggal nggak sibuk cari orang untuk gali kubur. Orang udah tahu semua. Ada di sebuah kampung gitu. Begitu meninggal udur-uduran. Aku mau kerja, nggak sempat aku gali kubur. Kau aja lah cari lah kau. Ya Allah. Itu Ustaz Sulaiman itu yang punya anggota itu ya. Ya Ustaz ya, ibu-ibu ya, bapak ibu orang tua kami ya. Itu gak dia pelajaran sama kita itu memang betul kata Nabi. Ambil kematian itu sebagai pelajaran. Kafa bil mauti wa'idho. Kemudian anak tadi menampung orang tuanya dari bawah. Yang atas tadi orang-orang terdekat. Berapa? Wih cepat juga ya Bu ya. Saya harus tuntas ini menyampaikan ini. Tadi Ustaz Sani nyampaikan harus tuntas. Saya pun tuntas. Ini saya bagian yang mengerikan ini, menguburkan. Saya pun takut juga ini. Jadi begitu ditampung tadi jenazah siapapun yang meninggal, ikhlaskanlah. Ya, pelan-pelan. Dan insya Allah sebelum jenazah dimasukkan, persiapan tanah untuk menjadi bantal si mayit. Bukan hanya orang hidup. Nggak bakal mengajari ya Bapak Ibu ya. Kita buat gumpalan bulat ganjil. Bisa 5, bisa 3. 5 ganjil atau 6 ganjil, 6 yang bulat, 1 yang seperti bantal ini, bentuk petak. Mayatnya diturunkan pelan-pelan, diciumkan pipinya, dilahat pun gitu, diciumkan pipinya ke tanah. Ya, Bu, pelan-pelan dengan ikhlas. Kalau memang nangis ya macam mana ya kan, boleh ya nangis. Ya, asalkan jangan meratap ya. Biasanya itu memang sedih sekali di situ ya Bu. Pelajarannya banyak kita ambil. Bayangkan kita kalau kita di situ bagaimana? Ya. Bagaimana kita kalau sempat kita yang di situ ya Allah, amal aja belum banyak kita kerjakan ya Allah, ya. Sedih juga. Aku pun sedih Bu nyampaikan ini. Nggak sampai hati Bu, karena bicara alam kubur. Apa ini Bu? Bicara menguburkan. Ya. Baru pelan-pelan Bu, talinya tadi yang ganjil 5 atau 7 dilepas. Kata ulama, kenapa itu dilepas? Kalau nggak dilepas kayak mana rupanya? Kan gitu. Kalau dilepas ada juga yang memberikan pendapat melepaskan dosa-dosanya. Ada juga yang mengatakan, engkau Pak Ustadz, nek nggak dicepot ikune jadi pocong. Itu mitos. Karena ada jin jahat yang menyerupainya, korinnya tadi itu. Jangan dipercaya Ibu-ibu ya. Itu hal yang di luar apa kita. Ya. Nah, Pak Ustadz aja tahu itu. Tahayul. Ya, Bapak Ibu ya, itu tadi. Dilepaskan tali-talinya, diciumkan pipinya. Ya, tapi jangan dendam Ibu tadi, hati-hati. Maka pelan-pelan, jangan diatukkan gitu kepalanya. Nanti karena Ibu pala masih hidupnya, awas ke ya. Jangan gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau dia kuburannya tanahnya memungkinkan, tidak berair atau mengandung air, ya tak usah pakai peti. Dalam kitab I'anat Thalibin pun diceritakan, disampaikan kalau dia memang kuburan itu tidak bisa kita kuburkan jenazah itu seperti biasa, maka wajib pakai peti. Bukan peti kemas ya Bapak Ibu ya. Peti yang biasa itu ya. Peti yang biasa. Nah, itu untuk menjaga daripada dari mayat tadi ya. Jadi Ustadz, kalau biasa-biasa aja airnya bisa dikuras nggak apa-apa, karena kan musim hujan kadang gitu pas nggali kuburan kan gitu. Jadi bisa dikuras. Kemudian mulailah ditutup tadi. Sambil kita menurunkan mayat, jangan lupa ada sunnahnya itu, membaca doa yang diajarkan Nabi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu dibaca. Ustadz, nggak apa kah Ustadz? Ya, masih banyak ada cara yang lain juga diajarkan. Kalau yang saya pelajari dalam kitab-kitab yang lain yang mendukung tentang jenazah,
ketika memasukkan membaca minha khalaqnakum boleh, wa fiha nu'idukum boleh, wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu boleh ya, atau membaca bismillahirrahmanirrahim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi hampir lupa saya, enggak saya sampaikan. Barulah sudah mulai tadi pas kiranya dimasukkan jenazah, baik di liang lahat maupun liang tengah, mulailah tutup dengan papan. Boleh papan, boleh bambu, boleh kayu. Mana yang terbanyak di situ? Kalau masih ada papan yang bagus-bagus, taruh papannya. Berapapun banyak boleh. Yang penting jangan sempat tanah itu masuk mengenai mayat itu. Ya, kasihan. Maka dia harus rapat menutup papan itu untuk menjaga tadi itu. Kemudian ditutuplah pelan-pelan dengan tanah. Ya, yang di bawah itu, yang di dalam kubur tadi itu, ya, sambil memegangi tikar pandan kan ada itu, agak dicembreng. Mohon maaf Bu ya. Nah, gini ya. Nah, ada yang mencangkulinya pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Dan yang memijainya pun pelan-pelan juga, pelan-pelan. Jangan kuat-kuat, nanti patah papannya. Tanya balas dendam juga nya, bahaya ya kan? Kan itu Bapak Ibu ya, pelan-pelan gitu. Kemudian pastikan supaya tanah tidak memasuki lubang liang lahat ataupun kubur tadi. Itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian sunnah meninggikan kubur dari bumi sejengkal. Sejengkal gini ya Ustadz Samnya. Tangan saya pendek, jempol semua ya payah. Ya. Tinggikan kubur ya. Nah, kasih batu nisan. Kalau ada batu-batu kerikil kasih, nggak apa-apa. Kemudian disirami kuburnya. Kemudian mohon maaf, kalau untuk mengambil manfaat sebagai tasbih, ambil bunga-bunga itu yang ada di dekat kuburan, ditancapkan ke kuburan tadi. Apa Ustadz gunanya? Apa dalilnya? Pernah Rasul ya bersama sahabat lewat di dua kubur. Dua kubur dilewati Rasul. Yang satu Rasul dengar, karena Rasul kan orang yang hebat ini kan. Didengarnya satu disiksa karena kencingnya istinjaknya nggak bersih. Wih, kalau cerita kencing panjang nih Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu yang kencing ya. Apalagi yang kencing berdiri, itu adabnya hati-hati kita itu ya. Iya. Masalah kencing diajab dalam kubur, sepele padahal kita karena nggak bersih. Yang kedua diajab karena tukang fitnah. Maka Rasul langsung turun dari untanya mengambil beberapa kurma. Yang masih basah, hijau dipatahkan, langsung ditancapkan. Nah, sahabat nanya, untuk apa ya Rasul? Ditancapkan. Sebelum beberapa kurma ini kering, dia akan mentasbihkan, meringankan siksa terhadap mayat ini. Maka diambillah jumhur kiasnya bahwa bunga yang ditabur itu bisa memberikan manfaat kepada mayat. Bukan berarti nggak disiksa mayat itu, bukan urusan kita, itu hanya Allah yang tahu. Tapi meringankan siksa kubur. Mudah-mudahan siapapun ceritanya, orang tua kita atau siapa yang sudah meninggal, sampai saat ini kita doakan mereka kuburnya diberikan bagian daripada taman-taman surga. Nah, itu harapan kita. Jangan lupa selesai dikuburkan, sudah tadi tanahnya dirapikan, ditinggikan sejengkal, dikasih tancapan tadi bunga-bunga sebagai tasbih. Jangan lupa dibacakan talqin. Nah, talqin ini ada yang panjang, ada yang pendek. Terserah kita. Bunyinya kan sudah tahu. Ada yang bismillahirrahmanirrahim, subhana man ta'azzaza bil qudrati dan sebagainya. Ada Muhammad bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, tergantung kita ya, sambil menyebutkan nama yang meninggal. Kemudian sudah ditalqinkan, ditahlilkan, boleh ditahlilkan ya. Baca la ilaha illallah ya. Talqin sudah tadi Ustaz Rasidi, talqin sebelum meninggal dan talqin sesudah meninggal. Itu mengingatkan kembali bahwa dia akan ditanya malaikat. Udah masuk jurus Ustaz? Ya, yang terakhir doa. Jangan lupa didoakan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan inilah namanya kalau dia singkat ya Bu ya, waktu ditentukan. Jadi agak buru-buru apapun. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan praktek. Bila taufik wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat innahu was-sami'ul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.